Legenda Kota Bontang, Ajipau sang pemimpin Bontang pertama. Dituliskan kembali oleh Retno Utami. Di tanah Borneo terdapat sebuah kerajaan yang makmur, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Aji Muhammad Salahuddin yang memerintah sekitar tahun 1782 hingga 1850. Sultan Aji Muhammad Salahuddin memimpin dengan arif dan bijaksana. Sultan Aji Muhammad Salahuddin mempunyai seorang kerabat dekat yang berasal dari suku Bugis yang bernama Ajipau. Ia telah menyaksikan kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Salahuddin. Sebagai kerabat kerajaan Kesultanan Kutai, Ajipau memutuskan untuk mencari lahan baru sebagai tempat tinggal bagi keluarganya. Niat tersebut diutarakan kepada Sultan Aji Muhammad Salahuddin. Keesokan harinya berangkatlah Ajipau dan beberapa pengikutnya, diiringi restu dari Sultan Aji Muhammad dan doa dari istrinya. Ajipau berangkat memulai pencahariannya. Hari demi hari telah berlalu dengan cepat. Matahari dan rembulan silih berganti menemani perjalanan Ajipau dan para pengikutnya. Maka pada suatu waktu sampailah Ajipau di sebuah tanah yang lembab dan basah. Ternyata tak jauh dari tanah tersebut terdapat aliran sungai. Sungai yang panjang dan jernih airnya. Akhirnya semua pengikutnya beristirahat di tepi sungai tersebut. Salam dari kami wahai para penunggu sungai ini, kata Ajipau sambil matanya berkeliling mengawasi sekitar sungai. Salam dari kami para penunggu sungai, hai manusia, apa yang kalian lakukan di wilayahku? Tanya makhluk sang penunggu sungai itu dengan suara keras. Maafkan kelancangan kami, Tuan. Perkenalkan, hamba Ajipau, dan ini pengikut-pengikut hamba. Kami adalah para pengembara yang kelelahan, kata Ajipau dengan sopan. Apakah Tuan penjaga sungai ini? Tanya Ajipau lagi. Ya, aku adalah sang penjaga sungai ini. Aku adalah sang Atak, penjaga sungai api-api. Baiklah sang Atak, kami kehausan dan kelelahan sehingga izinkan kami meminum air sungai ini untuk melepaskan dahaga kami, Tuan, pinta Ajipau dengan ramah dan sopan. Melihat sikap Ajipau yang ramah dan sopan itu, sang Atak akhirnya mengizinkan Ajipau dan pengikutnya beristirahat di tepi sungai tersebut. Maka atas seizin sang Atak, Ajipau dapat tinggal beberapa hari untuk mengumpulkan bahan makanan sebagai bekal perjalanan selanjutnya. Ajipau mencoba mencari ikan di sepanjang sungai. Benar saja, seperti dugaannya, di sungai ini banyak sekali ikannya. Tanaman di sekitar sungai juga tumbuh dengan subur. Beberapa hari berada di sungai itu membuat Ajipau berubah pikiran. Inilah tanah yang selama ini kita cari. Tanah yang subur dan dekat dengan sungai, dekat dengan sumber kehidupan. Teringat kembali percakapannya dengan Sultan Aji Muhammad Salahuddin. Di mana ada air, di situ ada sumber kehidupan. Maka akhirnya Ajipau mengutarakan niatnya kepada sang Atak untuk tinggal lebih lama di tanah subur itu. Tetapi sang Atak mengatakan bahwa Ajipau harus mendapat restu dari saudara-saudaranya yang lain. Maka pergilah mereka menyusuri sungai hingga berada pada cabang yang lainnya. Sang Atak mengajak Ajipau menemui dua saudaranya, yaitu Sang Kima dan Sang Atan yang menjaga sungai api-api. Akhirnya kesepakatan pun terjadi, bahkan Sang Atak, Sang Kima, dan Sang Atan pun bersedia mengawal dan menjaga Ajipau dan para pengikutnya. Sejak saat itu Ajipau dan para pengikutnya mulai bekerja dengan penuh semangat membangun rumah-rumah panggung untuk tempat tinggal. Setelah itu mulailah mereka menggarap tanah menjadi areal persawahan. Mereka juga membuka perkebunan dan menanam labu parang, palawija seperti jagung dan kacang-kacangan. Tanaman pisang yang juga dapat tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Buah-buah pisang itu mereka awetkan menjadi pisang salai yang manis. Selain bertani, Ajipau dan pengikutnya juga berburu di hutan. Hewan buruan seperti pelanduk dan rusa mudah sekali didapatkan.
Daging-daging rusa itu mereka jadikan dendeng kering agar bisa disimpan lama. Mereka mencoba juga beternak unggas seperti ayam dan itik. Hasil kerja keras Aji Pao dan pengikutnya dibantu oleh Sang Atak, Sang Kima, dan Sang Atan telah membuahkan hasil yang memuaskan. Lumbung-lumbung yang mereka bangun telah penuh dengan padi, palawija, dendeng, dan salai. Lumbung telah penuh dengan bahan makanan bagi orang banyak. Bahan makanan itu akan mencegah mereka dari kelaparan. Aji Pao berpikir inilah saatnya kembali ke negeri asal mereka untuk menjemput keluarga dan pengikut yang lain. Maka pergilah Aji Pao dan para pengikutnya menjemput keluarga mereka dengan hati yang gembira. Sultan Aji Muhammad menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Aji Pao tak perlu berlama-lama lagi, segeralah ia bersama keluarga dan para pengikutnya yang lebih banyak kembali ke tanah harapan mereka yang baru itu. Sejak saat itu mereka bekerja sama membangun wilayah yang tadinya sepi itu menjadi wilayah pemukiman yang cukup ramai dan jumlah warga terus bertambah. Para pengikutnya telah melihat Aji Pao sebagai pemimpin mereka. Para pengikutnya mulai berpikir untuk menjadikan Aji Pao sebagai pemimpin mereka yang pertama. Maka atas persetujuan dari Sultan Haji Muhammad Salahuddin, maka Aji Pao diangkat sebagai petinggi kampung yang baru itu. Masyarakat bersuka cita dan merayakannya dengan pesta adat yang meriah. Perayaan pun dilengkapi dengan berbagai hidangan yang lezat-lezat. Sejak itulah Aji Pao dan kampung yang dipimpinnya mulai dikenal orang banyak. Kesuburan dan kemakmuran kampung itu telah mengundang masyarakat lain untuk datang. Tetapi masih ada yang mengganjal hatinya, kampung yang baru itu belum bernama. Keesokan harinya Aji Pao berjalan-jalan mengelilingi kampung. Dalam perjalanannya di keliling kampung itu, Aji Pao mendapati bahwa orang-orang yang telah mengenal kesuburan kampung itu datang dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Aji Pao berjalan memasuki pasar yang ramai. Para petani membawa beras yang telah ditukar dengan hasil kebun. Para pemburu membawa daging-daging payau atau rusa yang akan mereka tukar dengan beras. Demikianlah perdagangan barter dapat berjalan dengan lancar karena bahan makanan berlimpah. Para pendatang dari Arab dan Melayu pun meramaikan pasar. Mereka membawa bahan tekstil dan pakaian. Para pelaut tangguh dari suku Bajau dan Bugis meramaikan wilayah pesisir. Para pendatang lain dari Banjar dan kampung lainnya di sekitar Kutai pun ikut meramaikan pasar dan kampung baru itu. Maka suatu hari semua warga kampung dikumpulkan di depan rumah Aji Pao untuk mendengarkan pengumuman penting. Salam wahai para pengikut kampung. Aku Aji Pao, pemimpin kalian, sangat berterima kasih atas kerja keras kalian mengolah tanah ini menjadi kampung yang subur dan makmur. Kampung kita telah menjadi tempat berkumpulnya dan bergabungnya para pendatang dari berbagai wilayah. Kita saling menghormati hingga kita saling dapat hidup rukun dan damai dalam kebersamaan. Maka kampung ini aku namakan Bontang. Bon artinya perkumpulan dan tang berarti pendatang. Bontang adalah kampung tempat berkumpulnya para pendatang. Sejak itulah nama Aji Pao semakin terkenal seiring semakin dikenalnya nama kampung Bontang. Dengan Aji Pao sebagai pemimpin pertamanya yang telah menanamkan cita-cita, kerja keras dan kerjasama kepada para pendatang yang menjadi penghuninya. Sementara itu tanah yang dikuasai Sang Atak menjadi Sang Atak. Tanah yang dikuasai Sang Kima dikenal menjadi Sang Kima, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Sang Atan dikenal masyarakat dengan nama Tanjung Santan. Kampung Bontang terus bertambah luas dan terkenal. Sepeninggal Aji Pao, kampung Bontang terus maju dan berkembang. Kampung Bontang kini telah berkembang menjadi kota Bontang. Terima kasih. Daftar pustaka Utomo Imam Budi dan kawan-kawan. Deskripsi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita rakyat Kota Bontang. Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Samarinda. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Website Bontang Kota, Sejarah Bontang Blogspot, Wikipedia,
Kaltim Prof Go ID, Rahmi menulis blogspot.com. Terima kasih.